Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Resyatarina Alfansa. Saya dari Prodi PGRI semester 2. Di sini saya memenuhi tugas dari ayah sewaktu kita pergi ke UI. Tugas yang kami dapatkan dari Dr. Zaura Silviana MPD, yaitu ada 4 teman. Pertama, jelaskan tafsir surat An-Nisa ayat 124 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan ia beriman, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak dizolimi. Tafsirannya yaitu, ayat ini menegaskan bahwa nilai seorang di sisi Allah bukan ditentukan dari jenis kelamin laki perempuan, tapi dari iman dan amal perbuatannya. Lalu yang kedua ada surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagaimana mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Yaitu ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra dalam kebaikan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah juga, tapi saling melengkapi dalam membangun masyarakat. Lalu yang ketiganya itu ada Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian aku menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan dari gender, dari laki-laki perempuan. Dan tidak boleh merendahkan perempuan dan tidak boleh juga merasa lebih tinggi karena dia laki-laki. Yang kedua, apa perbedaan gender dan jenis kelamin? Kalau gender itu dari sifat atau perbuatan yang memang bisa dirubah oleh masyarakat budaya. Kalau jenis kelamin itu biologis sejak lahir, seperti laki-laki punya cakun, perempuan bisa haid, laki-laki bisa haid, perempuan hamil, laki-laki tidak, seperti itu. Dan kalau gender itu contohnya seperti kayak perempuan harus bisa masak, dan jangan soal tinggi-tinggi. Nah itu salah satu kayak pola budaya yang masih terjadi di dalam masyarakat pada perempuan. Lalu yang ketiga, apakah kesetaraan gender itu penting? Ya, sangat penting. Islam sendiri mengajarkan keadilan, sama seperti dalam surat An-Nisa ayat 124, agar tidak ada diskriminasi. Semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang punya kesempatan untuk berkembang. Jadi tidak ada perbedaan antara sama lain. Perempuan juga boleh sekolah tinggi dan laki-laki juga boleh bekerja di bidang yang dianggap wanita biasanya. Lalu yang keempat, mengapa aspek gender harus diintegrasikan dalam aspek perubahan sosial? Karena masalah sosial sering berkaitan dengan keadilan gender, agar kebijakan lebih adil untuk semua, supaya tidak ada pihak yang pendidikan harus memperhatikan usaha perempuan. Program ekonomi juga jangan laki-laki aja. Yang terakhir, sebutkan gender menurut perspektif Profesor Husdan Mulia. Menurut beliau, gender adalah peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang bisa berubah waktu, budaya, dan tempat. Gender bukan kodrat, bisa berubah dan dipengaruhi oleh masyarakat. Dulu perempuan jarang jadi pemimpin, sekarang banyak. Dulu laki-laki jarang mengurus rumah tangga, sekarang banyak. Dan laki-laki intinya tuh peran tidak harus kaku berdasarkan jenis kelamin. Jadi semua orang bisa melakukan hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.